Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya perkenalkan, saya Muhammad Rifki Ikhwana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang beberapa istilah dalam ilmu hadis. Ya baik, langsung saja saya akan membahas tentang ilmu hadis masyhur. Nah, sebelumnya saya dari penjelasan ini saya ambilkan dari kitab Mustalahul Hadis karya dari Dr. Mahmud At-Tohan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis masyhur. Ta'rifuhu lughatan huwa ismun maf'ulun min syahartu al-amra idza a'lantuhu bi wa adharatuhu wa summiya bidzalika liduhurihi. Wa istilahan ma rawahu thalathata fa'aktaron fi kulli tabaqatin ma lam yablugh haddat tawatir. Nah, jadi hadis masyhur ini menurut kitab ini ada dua pengertian, yakni menurut bahasa dan menurut istilah. Secara bahasa, hadis masyhur ini berasal dari isim maf'ul syahartu al-amra, yang berarti saya mengumumkan atau yang menampakkan sesuatu perkara. Mengapa disebutkan demikian? Itu karena penampakannya yang jelas, yang zahir. Kemudian sedangkan menurut istilah, hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih dalam setiap tingkatannya. Kemudian mitaluhu, contoh dari hadis masyhur, annallaha la yaqbidul ilmi intanaza'an yantazi'uhu. Jadi sungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu begitu saja, melainkan dia mencabutnya al-hadis. Dari contoh ini itu sudah hadis yang masyhur atau sudah yang terkenal dari kalangan para muhaddisin atau pada umumnya. Kemudian ada juga dari di dalam kitab ini dijelaskan juga hadis al-mustafid. Nah, ini hadis mustafid ini sama halnya atau lebih mirip dengan hadis masyhur. Jadi di sini juga dijelaskan secara lughah dan secara istilah. Lughatan ismu fa'ilin min istifat mushtaqun min fadil ma wa summiya bidzalik lintisyarihi. Wa istilahan ikhtalafa fi ta'rifihi ala thalathati aqwalin wa hiya huwa muratif lil masyhur wa huwa akhasu minhu wa huwa a'ammu minhu ay aksu al-qaul atani. Jadi hadis mustafid ini juga memiliki dua pengertian, yakni secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, hadis mustafid ini merupakan bentuk isim fa'il dari istifat, yakni pecahan dari al-fadl amro, pecahan dari fadil ma, yang berarti air yang berlimpah-limpah. Sedangkan menurut istilah ada tiga pendapat yang berbeda. Yang pertama, yakni hadis mustafid ini merupakan sinonim dari hadis masyhur. Jadi hadis mustafid dengan hadis masyhur itu memiliki kesamaan atau kemiripan, atau sama saja juga disebut dengan hadis masyhur. Kemudian pendapat yang kedua, hadis mustafid ini lebih spesifik daripada hadis masyhur. Mengapa disebut demikian? Karena hadis mustafid disyaratkan pada kedua ujung sanadnya harus sama, sedangkan hadis masyhur itu tidak disyaratkan.
Kemudian menurut pendapat yang ketiga, hadis mustafid itu lebih umum atau general daripada hadis masyhur. Baik, kemudian al-masyhur wal istilahi. Masyhur yang tidak tergolong istilah hadis masyhur. Di sini ada 3 bagian. Yang maksudnya wa yaqasidu bihi mastaharu ala sanah min ghairi syurutin ta'tabiru fayashmilu wahid ma lahu isnadu wahidin wa ma lahu aktaru min isnadi wa ma la yujadu lahu isnadin aslan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah masyhur yang tidak tergolong istilah hadis masyhur. Yang dimaksudkan adalah suatu hadis yang telah populer atau yang terkenal atau sudah masyhur pada kalangan-kalangan tertentu, namun tidak memiliki syarat-syarat yang dituntut sebagai hadis masyhur. Ya, hal ini berupa hadis yang memiliki hanya satu sanad, kemudian hadis yang memiliki lebih dari satu sanad, dan yang tidak memiliki sanad. Kemudian ada pembagian hadis masyhur ghairi istilahi. Yang pertama ada masyhur baina ahli hadis khosoh dan masyhur baina ahli hadis wal ulama wal awam, masyhur bainal fuqaha, masyhur bainal usuliyyin, wa masyhur bainal nahah. Jadi yang pertama hadis masyhur yang terkenal atau berada di kalangan ahli hadis, ahli muhaddisin. Kemudian ada juga hadis yang terkenal dari ahli fikih, dan ada juga hadis masyhur yang terkenal dari ahli ulama dan umum. Kemudian ada juga yang hadis masyhur dari ulama usul fikih. Kemudian ada juga hadis masyhur yang terkenal di kalangan pakar nahwu, para ulama nahwu. Kemudian hukmul masyhur. Oh ya, dan ada juga lagi hadis masyhur yang terkenal pada khalayak umum atau lebih umum, masyarakat awam, di kalangan masyarakat awam. Kemudian ada juga hukum daripada hadis masyhur. Al-masyhur istilahi wa ghairi istilahi la yusifu bi kaunihi sahihan aw ghaira sahih, bal minhu as-sahih wa minhu al-hasan wa dhaif bal wal maut. Lakin an-nasihah masyhur istilahi fatakunu lahu mayyiza tarjaha halal aziz wal gharib. Di hukum daripada hadis masyhur ini, baik menurut hadis masyhur menurut istilahi wa ghairi istilahi, istilah dan yang tidak termasuk istilah, itu tidak dapat diklaim sebagai hadis yang sahih atau tidak sahih, melainkan ada juga hadis yang sahih, ada juga yang hasan, dhaif, bahkan yang maudhu. Hadis masyhur menurut istilah hadis yang sahih memiliki kriteria lebih kuat daripada hadis aziz dan hadis gharib. Nah, di sini juga di dalam kitab ini, kitab Mustalah Hadis, juga disebutkan beberapa kitab hadis masyhur. Salah satunya ada Al-Maqasid Al-Hasanah fi ma istahara minal hadis ala sanatin nas lil ajluni.
Baik, ke pembahasan selanjutnya yakni hadis sahih li ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sahih li ghairihi. Ta'rifuhu huwa hasan li dzatihi idza rawiya min tariqin akhara mithluhu aw aqwa minhu. Fasmiya sahihan li ghairihi li anna sihah lam ta'ti min dzati sanad wa inna ma ja'at min idamami ghairihi lahu. Hadis sahih li ghairihi ini merupakan hadis hasan li dzatihi yang mana diriwayatkan dari jalur yang berbeda atau jalur yang semisal atau seperti halnya jalur tersebut, atau bahkan yang lebih kuat daripada jalur yang lain. Wasumia sahihan li ghairihi li anna sihah lam ta'ti min datin sanadi. Dinamakan sebagai hadis sahih li ghairihi karena kesahihannya tidak berasal dari sanadnya itu sendiri. Wa inna ma ja'at min idamami ghairihi lahu, melainkan berasal dari jalur lain yang turut bergabung. Kemudian di sini ada tingkatannya hadis sahih li ghairihi martabatahu huwa a'la martabatin minal hasan li dzatihi wa duna sahih li dzatihi. Jadi tingkatannya hadis li ghairihi lebih tinggi dibandingkan dengan hadis hasan li dzatihi. Dan ini bukan juga sahih li dzatihi. Nah, ini ada contohnya. Hadis Muhammad bin Umar an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula anna asyaqqa ala ummati li amaratihim bisiwaki inda kulli salatin. Jadi dari hadisnya Muhammad bin Amr dari Abu Salmah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula anna syaqqa ala ummati la amaratuhum bisiwaki inda kullu salati. Jadi Ibnu Salah berkata, Muhammad bin Amr bin Alqamah termasuk perawi yang populer dengan kejujurannya dan sikap menjaga dirinya. Akan tetapi tidak tergolong orang yang cermat, sehingga sebagian mereka mendhaifkan karena buruk hafalannya. Sebagian lain mensikohkannya karena kejujuran dan kezuhudannya. Maka dalam hal ini hadis disebut hasan tatkala dijumpai jalur periwayatan lainnya yang bisa bergabung untuk memperkuatnya. Hilanglah apa yang menjadi kekhawatiran kita terhadap hadis tersebut dari sisi buruknya hafalan. Kekurangannya tertolong sehingga sanadnya kuat, lalu naik derajatnya menjadi sahih. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq lugatun wa istilahan. Jadi di sini juga disebutkan dua pengertian hadis mu'allaq, yakni secara bahasa dan secara istilah. Hadis mu'allaq
Nah, secara bahasa huwa ismun maf'ulin min alaqin asyai bisyai ainatihi waratihi bihi wa ja'alahu mu'alaqan wa sumiya hadha sanad mu'alaqan bisababin ittisalihi bil jihah aliyan faqat wantaqa'ahu minal jihati dunya fasara kasyai al mu'allaq bisaqaf wa nahwu. Jadi hadis mu'allaq secara bahasa itu merupakan dari isim maf'ul kata alaqa yang berarti menggantungkan atau mengaitkan sesuatu dengan sesuatu, atau mengaitkan sesuatu, menjadikan sesuatu itu tergantung. Nah, sedangkan menurut istilah ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawin fa'aktara alat tawali. Sedangkan secara istilah hadis mu'allaq ini adalah hadis yang pada bagian awal sanadnya dibuang, baik seorang rawi ataupun lebih secara berturut-turut. Jadi min suri. Jadi ini bentuk dari hadis mu'allaq ada dua bentuk. Yang pertama ayadhifa jami' asanati thumma yuqalu mathalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Wa minha ayyakhtifa kullu isnad ila sahabi au illa sahabi wa tabi'i. Jadi yang contoh yang pertama jika dibuang atau dihilangkan, bentuk-bentuk yang pertama ini jika dibuang atau dihilangkan seluruh sanadnya, kemudian dikatakan misalnya Rasulullah SAW pernah berkata begini dan begini, seperti ini dan seperti ini. Nah, bentuk lainnya dari bentuk yang tadi ialah jika dibuang seluruh sanadnya kecuali sahabat atau kecuali sahabat dan tabi'in. Kemudian ada contoh hadis mu'allaq. Ma akhrajahu al-Bukhari fi muqaddimah babun ma yudhkaru fi fakhid wa qala Abu Musa ghatan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbataihi hina dukhuli Utsman. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam muqaddimahnya bagian pendahuluan Waqala Abu Musa ghatan Nabi rukbataihi hina dakhala Utsman. Jadi dan berkata Abu Musa, Nabi telah menutup kedua lututnya tatkala Utsman masuk. Ini hadis mu'allaq karena Imam Bukhari telah membuang seluruh sanadnya kecuali sahabat, yakni Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian hukum dari hadis mu'allaq. Al-hadis al-mu'allaq mardudun li'annahu faqida syartan min syurutil qabuli wa huwa ittisali sanadi wa dzalika bi hadfi rawin aw aktsara min isnadihi ma'a adami alimna bihalin dzalika al-mahdhuf. Nah, jadi hukum daripada hadis mu'allaq ini hukumnya adalah mardud atau tertolak. Mengapa demikian? Karena hilangnya salah satu syarat diterimanya suatu hadis, yaitu sanadnya harus bersambung. Kemudian hadis mu'allaq juga adalah hadis yang dibuang atau hilang seorang rawi ataupun lebih dari sanadnya.
Sementara kita juga tidak mengetahui keadaan rawi yang dibuang tersebut. Maksudnya keadaan rawi yang dibuang tersebut termasuk sikoh ataupun dhaif. Kemudian lanjut ke pembahasan hadis mudraj. Dalam hadis mudraj ini juga ada dua pengertian, fi lughah wa fi istilahan. Lughatan ismu maf'ilin min adrajtu asyai' fi syai' idza adkhaltuhu fihi wa dammantuhu iya. Wa istilahan ma ghayyira siyaqu isnadihi au udkhila fi matani ma laisa minhu bila faslin. Jadi hadis mudrad menurut istilah menurut bahasa adalah bentuk dari isim maf'ul dari kata adrajatu, yang berarti aku memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Jadi memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah hadis yang dirubah sunan sanadnya atau matanya dimasuki sesuatu yang bukan menjadi bagiannya tanpa adanya pemisah. Nah, jadi secara garis besar pengertian dari hadis mudraj ini itu memasukkan sesuatu yang di luar hadis kemudian dimasukkan ke dalam hadis dengan tanpa adanya pemisah, yang tidak ada merubahan makna atau merubah pemahaman. Kemudian ada pembagiannya hadis mudraj. Ada 3 di sini disebutkan, ada 3. Ada dua bagian. Yang pertama ada mudraj isnad dan yang kedua ada mudraj matan. Nah, pada mudraj isnad ta'rifuhu huwa ma ghayyara siyaq isnadi. Jadi hadis mudraj isnad, hadis yang dibuang susunan sanadnya. Nah, contohnya dari kisahnya Sabit bin Musa Az-Zahid. Man aktarat salatuhu bilaili hasuna wajhahu bin nahar. Jadi Sabit bin Musa Az-Zahid dalam riwayatnya, barang siapa yang perbanyak salatnya di malam hari, maka pada siang hari wajahnya menjadi indah. Kisahnya ini berawal dari Sabit bin Musa masuk ke ruangannya Syarik bin Abdullah Al-Qadi. Sementara Syarik bin Abdullah Al-Qadi ini tengah mendiktekan atau mengimlakkan kepada muridnya sesuatu dan berkata, telah bercerita kepada kami Al-A'mashi dari Abu Sufyan dari Jabir yang berkata Rasulullah bersabda. Nah, kemudian si Sabit ini terdiam agar si murid dari Syarik ini mendengarkan dan mencatat. Nah, kemudian Syarik ini melihat Sabit, kemudian berkata, barang siapa memperbanyak salatnya di malam hari, maka pada siang hari wajahnya menjadi indah. Nah, hal itu ditujukan kepada Sabit karena kezuhudan dan sikap waraknya. Namun Sabit mengira bahwa hal itu merupakan matan hadis. Lalu ia pun menceritakannya.
Kemudian yang kedua mudrat lil matan atau mudrat matan. Jadi hadis yang matanya dimasuki sesuatu yang bukan menjadi bagiannya, jadi dimasukkan sesuatu dari perkataan lain dimasukkan ke dalam matan tersebut dengan tanpa memisahkannya. Ini ada contohnya. Mitalu liwaqa'in adraj fi awal hadis wa sababuhu anna rawi yaqulu kalaman yuridu ayastadilla alaihi bil hadits fayati bihi bila faslin. Disebutkan dalam hadis dalam kitab ini contoh idraf pada bagian awal hadis. Penyebabnya karena si rawi mengucapkan suatu perkataan yang dimaksudkan untuk menunjukkan atau menerangkan hadis tersebut, tetapi ucapannya itu tanpa adanya pemisah. Lalu orang yang mendengarkannya mengira itu termasuk bagian dari hadis. Contohnya yang saya berikan tadi. Contohnya yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib melalui riwayat Al-Qutn dan Syababah. Beliau misalkan keduanya dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, asbihu al-wudu'a wailun lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudhu kalian karena kecelakaan berupa api neraka bagi tumit kalian yang tidak terkena air wudhu. Kalimat sempurnakanlah wudhu kalian merupakan mudrat, yaitu perkataan Abu Hurairah yang terusapkan. Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dari Adam bin Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah yang berkata, asbihu al-wudu'a fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah berkata, asbihu, sempurnakanlah wudhu kalian karena Abul Qasim berkata kecelakaan berupa api neraka bagi tumit kalian yang tidak terkena air wudhu. Al-Khatib berkata, Abul Qutn dan Syababah bersikap ragu dan meriwayatkan kepadanya dari Syu'bah. Al-Khatib menggabungkan riwayat seperti riwayat tentang Adam. Itu beberapa contoh tentang hadis mudrat. Kemudian di sini ada juga hukum dari hadis mudrat. Menurut kesepakatan para ulama di kalangan ahli hadis, al-idraju hazam bi ijma'il ulama minal muhaddisin wal fuqaha wa ghairuhum istathna min dzalika makana li tafsir gharib fa innahu ghairu mamnu wa lidzalika fa'alahu az-Zuhri wa ghairuhu minal a'immah. Jadi di sini hukum dari hadis mudrat menurut mayoritas ulama
dari kalangan ahli hadis, fuqaha dan selain mereka, idrof itu tidak boleh dilakukan. Pengecualiannya hanya untuk menafsirkan lafaz-lafaz hadis yang asing atau yang tidak terkenal atau yang sulit dipahami. Hal ini tidak dilarang karena itu Az-Zuhri dan imam-imam lain telah melakukannya. Di sini juga disebutkan kitab-kitab yang populer hadis mudraj, yakni Al-Faslu lil Wasli Al-Mudrad fi Naqli Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai hadis mauquf. Dalam hadis ini juga ada dua pengertian, lughatan wa islahan. Lughatan ismu maf'ulun min al-waqfu, ka'an narawi waqaf bil hadis inda sahabi walam yatabi sardin bagi silsilatil isnad. Wa istilahan ma wadifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Di mauquf secara bahasa ini, mauquf secara bahasa ini berasal dari kata isim maf'ul dari kata al-waqfu, yang berarti seolah-olah si rawi ini menghentikan hadis hanya sampai sahabat. Kemudian secara istilah, ya ini hadis atau segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik itu perkataan maupun perbuatan maupun takrir, ketetapan. Kemudian di sini ada contoh-contoh dari hadis mauquf. Misal waquf al-qawli qala rawi qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an haddatsu an-nas bima ya'rifun aturiduna ayyukadzib Allah wa rasuluh. Hadis mauquf dalam bentuk perkataan, yakni perkataan rawi berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, ceritakanlah kepada manusia apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya mendustakan? Ini merupakan perkataan dari sahabat Ali kepada umat muslim pada saat itu untuk menceritakan tentang apa yang telah diketahuinya. Kemudian hukum daripada hadis mauquf ini al-mauquf kama arafta qad yakunu sahihan aw hasanan aw dha'ifan, lakin hatta walau thabatat sahhatahu fahal yahtaju bihi. Wal jawabu an dzalika annal asli fil mauquf adamul ihtijaj bihi li'annahu aqwalun wa af'alun sahabah. Di hadis mauquf ini seperti yang sudah diketahui bisa sahih, hasan maupun dhaif. Namun jika demikian, walaupun kesahihannya sudah dipastikan, apakah perlu hadis mauquf ini bisa dijadikan hujjah? Jawabannya adalah bahwa pada dasarnya hadis mauquf ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebab hadis mauquf itu adalah perkataan atau perbuatan sahabat. Bahkan ketetapannya dari sahabat. Akan tetapi jika bisa dipastikan, maka hadis-hadis mauquf ini bisa memperkuat dari hadis-hadis yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan maupun kesalahannya, keliruannya, saya mohon kritikan dan sarannya, karena saya sendiri juga masih belajar.
Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.